morning, student kelas 3B. Nah, selamat pagi. Hari ini hari Jumat tanggal 11 Februari, benar ya, tahun 2022. Nah, hari ini kita sedang melaksanakan ujian. Hari ini ya ujian IPA ya, jam 1. Nah, ya, tepat juga di hari ini pukul 13.00 atau jam 1 siang. Jadi saya akan post bahan ujian ulangan harian kedua ya. Mohon sebelum dikirim diperiksa dahulu ya. Itu saja, kita lanjut. Nah, langsung saja ya. Kita menggunakan buku SKS IPA di halaman 52. Topiknya adalah ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama adalah dengan cara bernapas. Jadi makhluk hidup itu butuh oksigen, butuh udara untuk bernapas. Nah, kebetulan di sini saya mau menjelaskan mengenai alat pernapasan pada manusia. Nah, kita kan sebagai manusia ya, tapi kamu nggak tahu bagaimana prosesnya mengambil udara. Tahu-tahu kamu tanpa sadar sedang bernapas. Nah, ini kamu sedang bernapas, ini melaksanakan pertukaran oksigen. Jadi kamu nggak sadar ya, nah, tapi biasa aja kan. Nah, jadi ini kita mau mempelajari alat pernapasan pada manusia. Coba disimak dulu ya. Saya kamu tahu bahwasannya ada alat pernapasan pada manusia. Yang pertama itu adalah namanya laring. Nah, ini dia. Ini gambar di dalam organ tubuh kita loh. Inilah paru-parunya. Ya. Jadi kalau misalnya kamu di foto ya, bagian organ dalam seperti ini kira-kira. Oke, di buku nggak ada ya? Oh, ada di buku. Di buku ada ini. Nah, ini saya jelaskan intinya. Dengarkan, yang pertama adalah istilahnya laring. Dengarkan ya istilah laring. Sudah, apa itu laring? Ini ya gambarnya, sudah tahu. Yang pertama di sini laring. Organ pada leher. Mana leher kamu? Organ pada leher yang melindungi trakea dan berperan penting dalam produksi suara. Kamu dengar suara saya kan? Nah, jadi organ laring saya ini sangat berpengaruh dengan suara saya, gitu ya. Oke. Nah, apa sih fungsinya laring? Apa peran laring dalam pernapasan kita? Ada peranannya, yaitu menjadi saluran penghubung antara pangkal rongga mulut dan trakea. Apa itu istilah trakea? Saya baru tahu apa itu trakea. Mau tahu artinya trakea? Trakea itu adalah bagian terpadu dari jalur nafas. Fungsinya si trakea ini adalah untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru untuk bernapas. Jadi dia adalah jalur seperti jalan di selang, nah ya, mengalirkan udara menuju ke paru-paru. Ada ya di sini gambar trakea ya. Dia seperti selang. Nah, ya, coba lihat gambar trakea di paru-paru kamu, yaitu paru-paru manusia. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian nama trakea itu adalah batang tenggorokan, ya. Oh, nama trakea itu batang tenggorokan. Iya, lihat gambarnya. Ini dia, batang tenggorokan. Batang tenggorokan, ya. Jadi trakea itu merupakan tabung berongga lebar yang menghubungkan si laring, kotak suara kita, ke bronkus paru-paru. Ini bronkus, coba lihat bronkus. Ini dia, selang dari bronkus terhubung ya. Bronkus ke kemana? Ke paru-paru. Jadi panjang si batang tenggorokan sekitar 10 cm. Panjang loh ya, diameternya 2,5 cm. Nah, apa itu bronkus? Bronkus, paru-paru. Coba Miss mau panggil dulu di ST lain.
Estella fokus dulu ya. Oke, silakan baca Estella. Apa itu bronkus? Coba. Yes, Miss. Bronkus merupakan saluran udara dalam sistem pernapasan yang bertugas membawa udara dari dan ke paru-paru. Ya, dia punya tugas membawa udara yang bersih ya. Kamu menghirup udara bersih atau udara kotor? Udara bersih, yang segar udaranya, yang fresh ya. Nah, tugas si bronkus adalah membawa apa? Udara ke paru-paru. Ya, tapi ingat, udaranya yang bersih. Nah, makanya kamu sehat ya. Oke, selanjutnya ada istilah bronkiolus. Coba lihat dari gambar. Mana ini bronkiolus? Ini dia. Nah, bronkiolus itu apa lagi? Inilah istilah-istilah dalam organ tubuh yaitu paru-paru, ya, alat pernapasan kamu yang sangat penting. Oke, silakan Estella dibaca kembali. Bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrolkan jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Oke, terima kasih Estella, didik yang baik ya. Oke, bronkiolus sesuai dengan gambar ini sudah ada bronkiolus. Merupakan cabang dari bronkus. Cabang, seperti ranting pohon. Misalnya ini ranting pohon. Ada cabangnya lagi. Nah, ada cabangnya lagi. Seperti itu. Tahu ya? Ranting pohon ya. Kalau pohon kan banyak cabang-cabangnya ya. Itu isinya bronkiolus ya. Ya. Ada tugasnya menyalurkan udara ke bronkus dari bronkus ke alveoli. Alveoli tahu artinya apa? Paru-paru. Nah, alveoli ini artinya paru-paru, alveoli, ya. Nah, fungsi bronkiolus yang sangat penting adalah mengontrol jumlah udara yang bersih yang kamu hirup tadi. Ini kan kamu sedang bernapas. Kamu kan menghirup udara yang bersih. Nah, tugas di bronkiolus di dalam paru-paru kamu itu adalah mengontrol jumlah udara yang masuk ke hidung. Nah, ya, yang masuk ke hidung sampai dia keluar. Ya, dalam proses pernapasan. Ya, oke. Nah, kira-kira seperti inilah kalau di foto paru-paru kamu. Jadi saran saya, kalau kamu hindari asap-asap rokok, asap kendaraan yang sangat kotor. Jangan sampai menghirup di hidung kamu. Nanti kamu bisa batuk-batuk, karena paru-paru kita nggak ada yang bisa menerima udara kotor. Akhirnya tersedak batuk. Nah, jadi jaga kesehatan. Paham ya? Dijaga itu organ tubuhnya. Nah, ya dengan cara menggunakan masker. Tidak boleh dekat-dekat dengan ruangan yang berasap, yang udaranya kotor. Paham, Sandra, Asparo, Teona, Estella? Paham ya? Anda sudah belajar. Oke. Sudah tahu ya gambar paru-paru itu yang mana. Oke, baik. Kita sekarang ke alveoli alias paru-paru. Nah, ini dia. Paru-paru itu apa nih? Paru-paru itu adalah organ yang berperan penting dalam menjalankan sistem pernafasan. Ya, ketika udara mencapai paru-paru, akan terjadi pertukaran gas, namanya gas oksigen dari luar tubuh dengan karbon dioksida dari dalam darah kamu. Oke, apabila paru-paru mengalami gangguan, maka proses pernapasan juga akan terganggu. Ya, itu maksudnya. Ini yang asli nih paru-parunya. Oh enggak, yang animasi. Tapi seperti inilah kira-kira replikannya. Kita saja nih gambar tubuhnya. Nah, besar ya paru-parunya ya. Jadi harus kamu jaga kesehatan masing-masing ya.
Yang di buku seperti ini ya. Benar ya? Ini saya perbesar lagi nih. Yang di buku seperti ini. Ya. Ketika saat menarik nafas, oksigen masuk ke paru-paru. Pada saat mengembuskan nafas, karbon dioksida dikeluarkan dari paru-paru, CO2. Coba ambil nafas dulu deh. Tarik nafas, nah itu oksigen yang masuk. Keluarkan. Nah, yang keluar adalah karbon dioksida. Coba kita semuanya tarik nafas ya. Siswa online dengan siswa PTMP, ayo praktekkan bagaimana cara mau ambil nafas. Yuk, 1, 2, 3. Tarik nafas. Buang. Nah, yang kita buang itu adalah karbon dioksida. Yang kita ambil adalah oksigen udara. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah proses cara bernafas. Bisa kelihatan dari sini? Nah, kita perbesar ya. Sistem pernapasan. Bentar ya, kita cari yang agak simpel aja bahasannya. Nah, ini ya. Proses pernapasan pada manusia. Bagaimana prosesnya? Saya coba mau panggil dulu siswanya untuk baca. Sama-sama kita mendengarkan ya, jangan ada yang main-main dulu. Nelvina, ada Nelvina. Oke, silakan Nelvina, baca yang jelas ya. Yes, Miss. Proses pernapasan. Berikut proses pernapasan pada manusia. Saat bernapas, manusia Nelvina, stop dulu. menghirup Nelvina, udara. stop dulu. Sebentar ya. Anita tadi bertanya ya, karbon dioksida itu apa, Miss? Gas yang tidak kita pakai di dalam tubuh kita buang. Hasil dari kita bernafas kan kita mau buang gas yang nggak kita pakai lagi, namanya karbon dioksida. Nah, ya itu Anita ya. Oke, lanjut Nelvina, baca kembali. Saat bernapas, manusia menghirup udara melalui hidung. Udara yang dihirup mengandung oksigen dan gas lainnya. Dari hidung, udara masuk ke tenggorokan dan sampai ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, udara mengalir hingga alveoli. Ingat, alveoli itu Oksigen. adalah paru-paru. Oke, lanjut. Oksigen yang ada di alveolus kemudian bertukar dengan karbon dioksida yang terkandung dalam darah yang ada di pembuluh alveolus melalui proses difusi. Dalam darah, oksigen diikat oleh hemoglobin. Darah yang ada telah mengandung oksigen mengalir ke seluruh tubuh. Di sisi lain, darah mengangkut karbon dioksida untuk dikembalikan ke alveolus paru-paru dan akan dikeluarkan saat hidung mengeluarkan napas, Miss. Iya, terima kasih Nelvina. Oke, saya ulangi sekali lagi. Ini yang simpel aja ya. Oksigen itu udara bersih, Sandra Abigail. Nah, Sandra kan sedang mengalami bernafas ya. Nah, ya, jadi Sandra membutuhkan oksigen, yaitu udara yang bersih. Ya, kita sedang bernafas loh ini Sandra Abigail. Nah, udara yang tidak kita pakai lagi namanya karbon dioksida. Kita nggak pakai itu, ya itu hasil dari
kita bernapas, kita buang. Coba, kan tadi Miss bilang, coba tarik napas. Saat kamu tarik napas itu kamu lagi ngambil oksigen, lagi ngambil udara. Buang. Nah, udara yang nggak kita pakai lagi, yang kita buang ini adalah karbon dioksida. Itu tadi. Karena kita hanya membutuhkan oksigen. Nanti oksigennya itu akan tercampur atau diikat oleh sel darah merah kamu di dalam tubuh. Itu ya singkatnya ya. Oke, kita lanjut saja ya. Sekarang kita mau lihat pernapasan pada hewan nih, yaitu pada burung. Nah, burung bernapas dengan apa? Di situ sudah ada kan? Burung bernapas dengan coba lihat bukunya deh di halaman 52. Coba lihat di halaman 52. Ada? Ini saya panggil dulu Anita. Anita. Baca ulang Anita. Di buku halaman 52, tapi yang bagian alat pernapasan makhluk hidup, coba yang bagian ini saja. Yes, Miss. Ini saja. Ada? Alat pernapasan makhluk hidup bermacam-macam. Manusia. Anita, manusia. Kan, Miss? Oke, Anita masih bingung dia. Oke, saya ganti ya. Saya ganti Sandra Abigail. Halaman 52 yang bagian pertengahan. Ini dia. Yes, Miss. Yuk, ulangin. Alat pernapasan makhluk hidup. Alat pernapasan makhluk hidup bermacam-macam. Manusia, burung, kadal bernapas dengan paru-paru. Katak bernapas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Ikan bernapas dengan insang, Miss. Oke, stop sampai di situ. Coba kita lihat. Tadi manusia bernapas dengan paru-paru. Ini adalah gambar burung. Apes ya. Nah, burung juga bernapas dengan paru-paru. Kemudian kadal. Coba kita lihat gambar kadal. Ini kadal ya. Kadal juga dengan paru-paru. Dia tidak punya paru-paru. Kemudian si katak. Mana ini katak? Katak. Ya. Ini gambar katak. Katak ini dia bernapas dengan kulit. Nah, ya. Dengan kulit. Dan paru-paru juga. Dia ada dua. Ini gambarnya. Saya ini jelas ya. Kalau yang ini dia dengan kulit. Ya. Alat respirasi. Alat respirasi itu alat pernapasan. Ya. Paru-paru dan kulit. Ini adalah katak. Kemudian ikan. Ikan bernapas dengan apa? Iya, insang. Pernah lihat insang ikan? Kalau misalnya kamu melihat mama kamu lagi cuci ikan, ya misalnya hari ini kita makan ikan, kamu lihat ikan, oh namanya ikan mas ya, gitu ya kan? Kamu lihat yang mana insang itu? Nah, insang itulah berperan dalam pernapasan ikan, hewan air. Iya. Sampai sini sudah paham? Oke, kita lanjut di halaman 53. Ya, 53 yang membaca deskripsinya adalah Anita. Coba Anita. Yes, Miss. Bisa Anita. Ada bukunya Anita. Oke, Miss. Belalang bernapas dengan trakea. Cacing bernapas dengan permukaan kulit. Tumbuhan juga bernapas dengan stomata yang ada di daun dan lentisel yang ada di batang. Oke, thank you Anita. Kita langsung lihat ya, yang mana namanya hewan belalang. Kita perhatikan dulu. Belalang bernapas dengan
trachea. Bukan tenggorokan, trachea. Ini gambar cacing dulu ya. Cacing bernapas dengan permukaan kulitnya. Ini gambar cacing. Saya tunjukin ya. Siswa PJMD ini gambar cacing. Cacing bernapas dengan apa? Ya. Cacing bernapas dengan permukaan. Permukaan apa? Permukaan kulit. Kemudian belalang. Coba. Gambar belalang nggak di sini. Dengan trachea ya, belalang. Ini bagian cacing. Oh, ini sudah ada gambar belalang, hanya gambar cacing tanah saja. Ya, hanya gambar cacing tanah saja. Oke, tumbuhan bernapas dengan apa ini? Tumbuhan bernapas dengan stomata. Oke, yang mana namanya stomata? Mau tahu gambarnya? Ini dia stomata. Jadi istilah stomata adalah mulut daun. Mulut daun. Nah, jadi kamu tahu daun kan? Misalnya di rumah kamu ada pohon. Ya, di rumah kamu ada pohon. Banyak nggak daunnya? Banyak. Berapa jumlah daunnya? Tak terhingga saking banyaknya yang di daun sana. Coba kita petik satu aja. Coba kita petik satu. Nih, kita petik satu ya. Nah, kalau kita melihat yang namanya sel atau jaringan di dalam si daun ini, nggak bisa kita lihat sayang. Ini gimana lihatnya nih stomata? Nah, ada alatnya namanya mikroskop, alat mendeteksi bagian-bagian terpenting di dalam tubuh tumbuhan. Nah, bisa kita perbesar. Yang mana sih stomata itu dengan alat ini? Nah, alat ini adalah alat yang canggih. Kita bisa melihat semua sel-sel hidup di dalam tubuh makhluk hidup. Oke. Nah, ini dia gambar stomata. Kalau kita lihat dari alat mikroskop. Nah, Nah, oh seperti ini bentuknya, iya. Jadi, daun yang kamu lihat seperti ini, ternyata bisa kita cek loh keberadaan sel stomatanya dengan alat tadi apa? Mikroskop. Gitu. Oke. Nah, nah, namanya istilahnya stomata. Jadi, begitulah bentuknya. Ini stomata tadi yang seperti ini. Stomata. Ini juga stomata. Mulut daun. Mau tahu lebih jelasnya apa itu stomata? Nah, ini dia ya. Mulut daun. Dia bernapas dengan stomata. Semua tumbuhan, mau dia tumbuhan mangga, tumbuhan jambu, tumbuhan jeruk, dan lain sebagainya, mereka bernapas dengan stomata atau mulut daun. Oke, stomata itu apa? Terus kasih jelasin sedikit aja ya, supaya kamu lebih paham. Terus mau panggil dulu Kai Velasco. Silakan Kai. Kai Velasco, ayo Kai Velasco. Yes, Miss. Stomata atau mulut daun adalah komponen sel epidermis daun. Fungsi stomata adalah sebagai lintasan masuk keluarnya CO2, O2, dan H2O selama berlangsungnya fotosintesis dan respirasi. Lanjut, stomata. Stomata ibarat hidung bagi tumbuhan. Akan tetapi, stoma mengambil CO2 dan mengeluarkan O2. Sementara, hidung manusia mengambil O2 dan mengeluarkan CO2. Seperti ini kebalikannya.
Misalnya, selasa membutuhkan oksigen. Nah, tapi tumbuhan membutuhkan karbon dioksida. Nah, istilahnya oksigen itu ditulis aja O2, artinya oksigen. Ingat ya, istilahnya disingkat aja. O2 itu adalah oksigen, diingat. Nah, CO2 karbon dioksida. Manusia membutuhkan O2 oksigen, sementara tumbuhan membutuhkan apa? CO2 karbon dioksida. Dia nggak butuh oksigen si tumbuhan. Dia membutuhkan karbon dioksida. Nah, ya. Itu aja. Nanti kalau kamu di rumah ya, coba ketik deh daun satu. Apakah bisa melihat stomata? Bisa melihat? Bisa? Nggak bisa sayang. Kita harus menggunakan alat. Namanya apa? Mikroskop. Nah, harus pakai alatnya, yaitu mikroskop. Ya, hanya dengan mikroskop kita bisa melihat benda-benda yang paling kecil yang nggak bisa kita lihat, bisa terjangkau dengan si mikroskop ini. Oke? Kita lanjut ya. Apa itu istilahnya lentisel? Nah, lentisel. Tumbuhan juga bernapas dengan stomata yang ada di daun dan lentisel yang ada di batang. Batang pohon tahu? Batang pohon? Ini gambar batang pohon ya. Coba lihat bagian batang yang seperti ini. Nanti coba cek tumbuhan kamu yang seperti ini. Batangnya ada bintik-bintik. Nih, batangnya ada bintik-bintik. Saya perjelas. Di batang rumah, di batang pot kamu, tumbuhan kamu, misalnya tumbuhan mawar. Ada nggak bintik-bintik seperti ini? Ada pasti. Mau di pohon mangga, mau di pohon apalagi pohon jeruk, pohon jambu. Coba lihat. Bintik-bintik seperti ini. Nah, ini istilah namanya lentisel. Namanya apa? Lentisel. Yang paling jelas biasa di tumbuhan bunga mawar itu biasa ada seperti ini. Batang-batangnya dilihat. Nanti coba periksa dulu ya. Kalau punya tumbuhan di rumah kamu, coba lihat ada nggak bintik-bintik seperti ini. Nah, apa itu lentisel? Ini saya kasih sedikit penjelasannya. Dibaca oleh Hansen. Silakan Hansen. Yes, Miss. Lentisel merupakan bagian permukaan batang yang memiliki lubang halus atau mikro dalam jumlah banyak, Miss. Iya. Bagian permukaan batang yang memiliki lubang-lubang dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, lihat ya. Jumlah yang sangat banyak. Oke, kita lanjut ya. Fungsi lentisel masih Hansen. Silakan Hansen. Fungsi lentisel. Mana ini Hansennya? Kenapa sudah dinonaktifkan mikrofonnya? Hansen, ayo baca kembali Hansen. Ya. Yes, Miss. Fungsi utama lentisel untuk membantu proses pertukaran gas antara udara yang bebas di atmosfer dan jaringan hidup pada akar serta batang. 2. Membantu melakukan proses pernapasan pada batang dan membantu proses perkembangan pada batang, Miss. Lanjut, secara umum, stomata dan lentisel memiliki fungsi sama, akan tetapi letaknya saja yang berbeda. Karena stomata ialah mulut daun atau pori-pori yang terletak pada daun.
sedangkan lentisel berada di batang tanaman, Miss. Ya, jadi yang satu di daun, yang satu di batang pohon. Sudah tahu? Nanti boleh lihat tumbuhan di rumah kamu. Lihat daun dan batangnya. Kalau batangnya ada bintik-bintik, berarti itulah penapasan pada batang, yaitu disebut lentisel. Tapi kalau pada daun, kita harus cek dulu ke mikroskop atau di mana bentuk mulut daunnya atau stomata pada daun. Kita lanjut ya di halaman 54. Masih ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang yang memerlukan makanan dan air. Nah, memerlukan makanan dan air. Oke. Coba baca kembali di sel Adelia. Silakan di sel Adelia. Yes, Miss. Ada di buku ya? Dua. Memerlukan makanan dan air. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan dan air untuk hidup. Jika tidak dapat makan dan minum, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Manusia dan hewan yang tidak makan dan minum akan kelaparan dan kehausan. Tumbuhan yang tidak mendapatkan air akan mati kekeringan, Miss. Oke. Lanjut ya, masuk di sel. Bagaimana cara tumbuhan makan dan minum? Tumbuhan mendapatkan makanannya dengan melakukan fotosintesis. Fotosintesis terjadi di bagian tubuh tumbuhan yang mengandung klorofil, terutama pada daun, Miss. Iya, terima kasih, Gisel. Nah, ini adalah proses cara makan dan minum. Nah, makhluk hidup kan butuh ini ya, butuh makan. Kita aja lah, Fabrizio, Hilimko. Kamu nanti pulang sekolah langsung ganti baju, bersih-bersih, langsung makan kan? Nah, ya, kita butuh makanan yang sehat. Kita butuh makanan yang mengandung semua nilai gizi, yaitu karbohidrat, vitamin, mineral, apalagi lemak, ya kan? Nah, sama seperti tumbuhan. Bedanya kalau tumbuhan ini mengalami fotosintesis. Coba dulu Melodi. Silakan baca kembali. Apa itu fotosintesis? Melodi. Ya, Yes, Miss. fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Bahan yang diperlukan untuk fotosintesis adalah karbon dioksida dan air. Oke, kalau pada, coba lihat lagi di bawahnya, di sampingnya, ada nggak gambar hewan domba di buku kamu? Ada ya, silakan baca kembali. Melodi. Sama halnya denganmu, hewan juga bisa kehausan dan memerlukan air untuk minum. Iya, cuma beda caranya ya. Oke, kita lanjutkan. Thank you, Melody. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu memerlukan makanan dan air. Nih, ini ada gambar hewan. Hewannya sama ya, hewan kambing juga. Dia langsung minum air, ya. Mungkin dia kehausan. Terus ada hewan sapi sedang minum air juga. Pernah lihat sapi nggak? Nah ya, sedang minum air, ya. Karena dia sangat membutuhkan air untuk bisa hidup. Tanpa air dia juga nggak bisa hidup ini sapinya. Ya kan, Darel, Ivander? Ya. Nah kemudian nih, siapa ini? Saya Velasco satu, ya. Nih, satu lagi siapa? Vanessa. Vanessa sedang minum air, lihat. Kemudian, nah ini adalah Nelsina. Ini contoh ya, contoh aja ya. Nelsinanya sedang minum air juga. Nah, kita semuanya makhluk hidup.
Ya, ini kasih contoh loh. Yang satu Kai Velasco. Nah, lihat. Kai Velasco sudah minum air. Yang satunya lagi Ganesha. Satu lagi Nelsina juga minum air. Kan? Oke. Tahukah kamu bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan dengan cara fotosintesis? Tadi kan sudah dijelaskan. Nah, tapi di sini enggak. Ini sudah kasih rincian aja deh, ya. Proses fotosintesis. Proses fotosintesis. Nah, ya. Bisa kasih gambarannya sedikit. Nah, jadi bahannya apa? Dia butuh apa kalau tumbuhan? CO2 apa istilahnya? Karbon dioksida. Nah, ya, karbon dioksida. Oh, waktunya sudah mau habis ya ternyata ya. Oke, minggu depan aja saya jelaskan ya. Jadi sampai di halaman 54 ya. Mengenai makhluk hidup membutuhkan makan dan air. Ya. Selamat pagi. Sampai ketemu di hari Rabu. Oke. See you. Bye-bye semuanya.